Orang yang tidak mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai presiden perlu dipertanyakan keislamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video terkait dengan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, dan juga para pendukung Anies yang mengatakan bahwa orang yang tidak mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai presiden perlu dipertanyakan keislamannya. Ketika saya mendengar pernyataan ini, saya teringat kembali pada Pilkada 2017 yang lalu. Apakah di pesta demokrasi di pemilu 2024 nanti akan terjadi kasus yang sama? Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Orang yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Luar biasa, Allahu Akbar. Yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Jadi sudah ada hubungan antara presiden dengan keimanan ya? Iya. Padahal presiden itu kan bukan jabatan keimanan. Bukan Jabatan agama ya? Bukan lah. Tapi gimana video tadi? Berkeringat ya? Iya, artinya kalau aku melihat ya, sekarang itu orang-orang mau siapa aja ya, nggak hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi di masa-masa pemilu ini orang berlomba-lomba untuk mengaitkan antara dia dengan agama. Sehingga karena bagaimanapun juga ternyata orang Indonesia itu nggak bisa lepas dong daripada agama, gitu kan ya. Mayoritas kita Islam juga. Terus kemudian ada yang mengklaim misalnya kalau misalnya kayak tadi, kalau kamu nggak dukung salah satu berarti kamu bukan Islam. Adalah yang bilang pilihlah pemimpin yang rajin sholat misalnya, minimal dia jadi iklan. Iklan azan ya. Dasmu ya. Iya, tadi kan. Dasmu tadi. Lah, kan ada orang-orang kan tadi intinya pada bahwa saya mereka pengen nyari suara aja sih. Nah, yang kita justru lebih lucu adalah ada orang-orang yang ketika dia pas lagi nyari suara, lalu kemudian dia perlu agama, setelah dia berkuasa agamanya nggak tahu di mana. Itu pertanyaannya tuh. Jadi di mana keimanannya? Gitu pas perlu doang ya dia ya. Betul. Jadi kalau misalnya dikatakan tadi kalau nggak milih salah satu calon pasangan berarti kamu tidak beriman. Pertanyaannya, apakah orang-orang beriman pasti memilih? Belum tentu. Itu juga bener sih. Iya. Kenapa? Kalau misalnya contoh dia beriman nih, tapi ternyata dia belum masuk pada surat suara. Kan belum tentu bisa begitu. Sangat aman sekali. Tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Kalau Bapak mau masuk neraka, jangan bawa-bawa umat muslim yang lain dong. Tidak memilih Anies Baswedan sebagai presiden 2024, keislamannya dipertanyakan. Anies Baswedan itu siapa? Tuhan, malaikat, atau rasul bisa menentukan sahih tidaknya keislaman seseorang. Ente kadang-kadang Anies Baswedan itu hanyalah butiran debu di antara ciptaan Tuhan. Kita ini memilih presiden, sayang, bukan memilih malaikat. Makanya para ulama itu selalu berkoar-koar di atas mimbar bilang belajarlah sama ulama yang baik. Jangan belajar sama ulama su.
Belajar sama ulama yang baik saja belum tentu kita masuk surga, apalagi belajar sama ulama sudah jelas-jelas pintu neraka terbuka lebar buat kita. Istighfar Bapak sayangku, ini hanya pemilihan presiden, paham? Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu ada beberapa tanggapan yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi. Rupa-rupanya ada saja para pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini yang memang halunya sudah terlalu tinggi ya, sampai-sampai bawa-bawa nama agama dan lain sebagainya. Tentu ini sangat disayangkan. Padahal ini adalah sebuah pesta demokrasi, kita sedang memilih presiden dan wakil presiden di bangsa ini. Tetapi kok sampai dia mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai presiden, keislamannya itu dipertanyakan. Ini adalah narasi-narasi yang akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dan semestinya narasi-narasi seperti ini tidak boleh dilakukan oleh para pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Mari bersama-sama kita menciptakan suasana pemilu ini yang aman, damai, tidak saling menghujat dan lain sebagainya. Karena momen pemilu ini sudah terjadi setiap 5 tahun sekali. Jadi kita belajar dari pengalaman seperti di Pilkada 2017 yang lalu, cukup itulah. Jangan sampai kita terulang kembali di pesta demokrasi di pemilu 2024 ini. Sekali lagi saya mengajak kepada para pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan, mari kita bersama-sama kita ciptakan suasana pemilu yang aman dan damai. Mari kita lanjutkan lagi. Malah emot. Ayo Prabowo. Lah malah emot. Ayo Anies gatel. Iki Anies gatel. Instruksi seluruh keluarga besar PKB dan NU untuk menyisakan gaji 1 bulan, apakah menteri, DPR, DPRD, bupati, wali kota, kalau perlu tukang sapu di kantor PKB juga 10%-nya disiapkan untuk dikirim ke Rohingya. Tangkem merah sopan nih. Pidato mana gue? Tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan Jakarta diasosiasikan kemacetan. Padahal sebetulnya kalau Jakarta kemacetan itu nggak betul juga sih. Tergantung jamnya. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi kalau mau bebas macet jalan lah jam 2 pagi. Nggak ada kendaraan di situ. Kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Satu kata untuk tumpeng. Enak tuh. IKN. Tapi boleh nggak saya jelaskan dikit? Boleh. Jadi gini, bukan soal setuju atau tidak setuju IKN. Jadi IKN itu awalnya bagian dari upaya kita membangun percepatan Indonesia Timur. Kita harapkan investasi itu masuk.
Ingat nggak, konsultan utama IKN adalah mantan Perdana Menteri Inggris. Kita harapkan masuklah investor-investor dari berbagai negara yang membangun ibu kota baru. Nah, kita sebagai bagian dari koalisi pemerintah tentu setuju. Bahkan kita ikut peresmian awal dan seterusnya. Bahkan kita pernah melakukan semaan Al-Quran di sana. Setelah perkembangan ini, terutama nanti 2024, investasi tidak banyak, APBN terbebani, saya kira kita harus lakukan evaluasi. Tidak usah takut-takut mengevaluasi atas semua hal yang sudah kita putuskan. Jadi biasa-biasa aja evaluasi demi perubahan dan perbaikan. Namanya juga perubahan, wajar kalau berubah. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua. Jadi menarik ya, tadi ada momen yang benar-benar seru ngakak menurut saya ketika Anies berkunjung ke pasar ikan. Lalu di sana kita mendengar bahwa ini adalah sebuah pencitraan, lalu ada yang teriak maksud saya namanya Bapak Prabowo Subianto. Tapi seru juga ya ketika kita mendengar komentar-komentar dari orang-orang yang ada di pasar ikan itu tadi. Yang paling sadis di depan Anies, mereka berteriak ini semua adalah pencitraan. Lalu di sisi lain kita juga menyimak cuplikan-cuplikan video terkait dengan Bapak Muhaimin Iskandar. Tetapi masih ada banyak sih sebenarnya cuplikan-cuplikan video terkait dengan Bapak Muhaimin Iskandar yang akan saya sajikan di beberapa menit ke depan. Dengan demikian saya mengajak kembali pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak komentar-komentar, ada yang datangnya dari netizen, dan juga ada beberapa poin yang akan kita ketahui bersama siapa itu Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Mari kita lanjutkan lagi. Imin lagi. Lo kagak jadi, lo kagak jadi wakil presiden. Kalau sampai lo jadi wakil presiden, gua siap digantung di Monas tuh men. Tuh men, digantung di Monas. Program lo selepet, mana bisa menang. Oke. Kalau ada orang lagi ngomong itu dengerin, jangan teriak-teriak kayak si Amang, biar nggak teridentifikasi primitif. Sorry ya. Corona. Jadi saya kesini tidak mau kampanye. Betul, saya adalah calon, tapi saya kesini mau mendengar masalah. Kami ingin dengar masalah untuk nanti kita selesaikan sama-sama. Ya. Panjenengan bebas, nanti mau milih 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh ya. Tapi satu hal yang, dengarkan dulu, satu hal yang pasti, saya datang untuk berdialog dan kita siap untuk mendengarkan supaya kebijakan yang dibuat bukan kebijakan dari awang-awang, tapi kebijakan dari problematika yang ada di lapangan. Cuman orang cerdas yang ngerti omongan Pak Anies, kata pendukungnya gitu. Soal kemarin KTP, angin nggak punya KTP, sama soal polusi dan alat transportasi kaki ya kan. Sampai ada yang ngomong kayak gitu. Nih, gue kasih tahu, kita pendukung sebelah itu ngerti maksud yang dijelasin Pak Anies. Kayak misalnya, iya polusi itu ketiup-tiup angin, jadi bisa kemana-mana, pindah-pindah karena angin. Ngerti maksudnya. Terus habis itu karena ada indikator, jadi Jakarta kelihatan ada polusinya. Dianalogin kemarin tuh sama beliau kan, kalau COVID, kalau dites baru ketahuan COVID, kalau nggak dites ya nggak ketahuan COVID karena punya alat tes. Ngerti, kita ngerti banget gitu loh. Cuman sayang banget saudara-saudara, yang ditanya tuh bukan itu. Yang ditanya sama Pak Gemo itu adalah kan anggaran DKI 80T. Nah, dari 80 triliun itu ada nggak sebagian atau berapa yang kamu gunakan untuk upaya menanggulangi polusi? Kita nggak nanya polusinya dari mana, karena kendaraan banyak, iya ngerti. Karena asap kendaraan, iya ngerti.
karena pembangkit listrik ngerti semua itu mah, kita ngerti, lebih ngerti malah kali dari pendukungnya gitu. Ngerti polusi itu dari mana bisa bergerak dan ada alat tesnya dan ada indikatornya, ngerti. Cuman yang ditanya nggak dijawab tuh sama beliau kemarin. Apa upaya untuk menanggulangi bahkan sampai mengurangi polusi yang sudah berlebihan dengan menggunakan anggaran yang DKI itu setahun 80T. Nggak, bukan digunain semua loh 80T. Kemarin ada lagi tuh yang komen gini, 80T masa digunain semua untuk nanggulangin polusi? Ya elah, ini sebenarnya yang bodoh siapa sih? Ngata-ngatain kita nih bodoh karena nggak ngerti omongan beliau, tapi nyatanya aduh, Anda yang lebih bodoh mengira kita kagak ngerti apa bagaimana. Beliau yang nggak jawab. Misalnya nih 80T contoh ya, oh ini Pak ada 20T saya beli alat ini selang raksasa atau kipas angin raksasa, saya tiup tuh polusi. Itu maksudnya yang diharapin. Jadi uang 80T sebagian digunain untuk nanggulangin polusi. Apa bentuknya, caranya apa, bagaimana, begitu. Nggak nanya polusi asalnya dari mana, bergerak kemana, kagak ditanya. Lagian juga ya, lu mau pilihannya beda-beda kek, mau lu pilih 1, 2, 3, bodo amat. Nggak ada untungnya juga gue ngajak-ngajak lu pilih nomor berapa. Masa gara-gara pilih-pilih dong lu ngata-ngatain orang bodoh, bego, kayak paling pinter aja, malah sampai jadi selek. Nggak ngaruh. Kalau mau milih aja. Kalau misalnya mau menggambarkan lu kenapa milih dia, kasih alasan kenapa lu memilih dia, bukan menarik dan membantah orang jangan pilih dia, pilih ini gitu. Enggak, kasih aja. Kalau lu mau sharing ya sharing aja, alasan gua milih ini kenapa, udah begitu. Bukan narik-narik sampai orang debat dan dikatain bodoh. Coba dah pikir yang bodoh siapa. Kita mah pada ngerti, lu yang lu dukung tuh belum jawab. Karena itu kalau melihat seseorang, maka bukan tanyakan apa yang akan Anda kerjakan besok. Kalau soal apa yang Anda kerjakan besok bisa ngarang jawabannya. Oke, tapi kalau ditanya apa yang sudah Anda kerjakan sejak muda, maka di situ rekam jejak Anda menjadi bukti. Yuk, intip rekam jejak Anies Baswedan. Polemik RAPBD DKI Jakarta seperti membuka Pandora semrawutnya penyusunan anggaran negara. Angka-angka yang menakjubkan, barang-barang yang mengejutkan langsung memantik perdebatan. Beruntung banyak yang berhasil diketahui duluan sehingga potensi kerugian dapat digagalkan. Apa saja kejanggalan data ini? Pasir sekitar 52 miliar. Ini pengadaan untuk anak sekolah SD. Jadi saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek. Sebentar, jadi ini anggaran Dinas Pendidikan untuk peragaan, untuk alat peraga. Untuk alat peraga sekolah. Alat peraga sekolah helm proyek. Iya. 34 miliar. 34 miliar. Oke. Instalasi anyaman bambu yang dipasang di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat ini diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 16 Agustus 2018 dengan menghabiskan anggaran 550 juta rupiah. Setelah berdiri hampir 11 bulan lamanya, kehadiran anyaman ribuan bambu yang sempat mencuri perhatian mata masyarakat akhirnya dibongkar. OKOC Mart di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan kini sudah tidak beroperasi. Biaya sewa lokasi yang tinggi dan sepinya pembeli diyakini menjadi penyebabnya. Memasuki 3 tahun masa jabatannya, program DP Rumah 0% yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata masih berjalan di tempat. Deretan Kali Ciliwung menjadi perbincangan warga usai Presiden Joko Widodo menyinggung proyek tersebut mangkrak selama 6 tahun. Oke guys, dari cuplikan-cuplikan video ini kita pemirsa sekalian diberitahu tentang rekam jejak dari seorang Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Seringkali kita mendengar statement-statement, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Beliau selalu mengatakan bahwa mari lihat rekam jejaknya. Jadi dalam cuplikan video kali ini saya sengaja menampilkan kepada pemirsa sekalian, mungkin ini baru rekam jejaknya sebagian saja, mungkin ada yang lain yang belum sempat ditayangkan di sini, tetapi setidaknya kita rakyat Indonesia diberitahu bahwa inilah rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan itu ketika beliau dipercayakan untuk memimpin DKI Jakarta. Lalu juga ada pernyataan dari netizen yang mengatakan bahwa kalau Cak Imin ini bisa menang di pemilu 2024 ini, maka dia akan memberanikan diri untuk gantungkan diri di Monas.
Jadi rasa-rasanya di Tugu Monas ini sudah beberapa orang yang janji ya untuk gantung di Tugu Monas. Dulu kalau tidak salah sempat Amin Rais mengatakan akan jalan engklek sampai ke Tugu Monas juga. Lalu siapa? Anas Urbaningrum kalau tidak salah yang mengatakan bahwa kalau saya terbukti bersalah, terbukti korupsi, maka saya akan gantungkan diri juga di Monas. Dan rupa-rupanya di Monas ini adalah tempat-tempat yang direncanakan oleh sekelompok orang untuk mengakhiri hidupnya di sana. Tapi itu hanyalah cuplikan-cuplikan video, hanyalah narasi-narasi, karena memang sampai saat ini kita belum pernah menemukan orang yang menggantungkan dirinya di Monas. Tapi itu semua hanyalah omong kosong belaka. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Mau ke pantainya yang dikatakan Anies ini pantai maju. Ke pantai maju, tapi yang aku lihat ini mana pantainya. Waduh, terkaget-kaget aku, apalagi aku lihat ini papan reklamenya ngeri kali. Anies, rakyat yang kau janjikan banyak yang sudah kecewa. Ingat gak waktu kampanye kau pemilihan gubernur, kau katakan dengan tegas akan menolak reklamasi. Waktu menyegel ini bangunan, kau bawa wartawan rame-rame. Sekarang faktanya ini Anies, diam-diam kau keluarkan IMB untuk 900 bangunan. Anies waktu dulu kan katanya menolak adanya reklamasi. Nah sekarang kenapa dibentuk untuk orang yang kaya gitu maksudnya tuh. Jadi untuk nelayannya mana kan gitu, untuk masyarakat nelayan. Kan janjinya mau ngapus reklamasi, tapi buktinya mana? Nggak ada. Nelayan kecil juga masih begini-begini. Ini kami memiliki satu konsep, saya cerita di sini boleh ya? Namanya tol berkeadilan. Apa itu tol berkeadilan? Tol berkeadilan itu adalah satu konsep di mana rest area yang dibangun diisi oleh warung-warung yang ada dari sekitar jalan yang ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya di Pantura ini ada warung-warung semua. Pertanyaan, kenapa tidak boleh sih warung-warung itu yang berada di dalam rest area? Bukankah kalau jadi dalam rest area masih tetap dapat, masih ada penghasilan kan? Kebanyakan rest area itu dibuat, isinya adalah toko-toko modern seperti yang ada di Jakarta. Namanya tol berkeadilan. Apa itu tol berkeadilan? Gimana? Tol berkeadilan. Sumpah gue pengen ngakak. Emang jalan tol yang sekarang kurang adil gitu. Lagian ya, intinya gini, setidaknya kalau mau jadi satu tim, capres dan cawapres itu harus satu suara lah. Masa sekarang cawapresnya nih koar-koar ngomong pembangunan tol tuh kurang fungsional, lebih mending dibangunkan struktur yang lain, infrastruktur yang lain. Sekarang capresnya koar-koar mau bikin tol berkeadilan. Astaga. Kemana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil. Kemarin saya ketemu tukang becak. Tukang becak bilang, saya kena pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil. Mohon maaf kalau gue harus komen karena gue gatel banget dengar statement ini keluar dari seorang cawapres. Untuk transportasi yang lewat di jalan tol itu bukan hanya transportasi pribadi ya. Transportasi yang digunakan untuk mengangkut logistik itu juga ada. Dan semakin cepat penyampaian barang logistik dan semakin mudah aksesnya, itu akan mempermudah rakyat juga untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan.
Terus juga transportasi publik seperti bus itu masih bisa masuk jalan tol. Jadi kalau misalnya itu tukang beca mau pergi kemana dengan transportasi umum, itu juga masih bisa menikmati namanya jalan tol itu. So jadi kayak gini-gini nih, statement kayak gini-gini ini sebenarnya nggak pantas diucapkan sama orang yang punya pendidikan. Coba berpikir lebih jauh, jangan hanya berpikir dalam lingkup yang sempit. Saudaraku sebangsa dan setanah air, nampaknya ada ketidakkompakan antara capres dan cawapres dari pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini. Dalam cuplikan video ini kita diberitahu tentang pembangunan jalan tol. Seorang Muhaimin Iskandar, pandangan dia, argumentasi dia tentang jalan tol lain. Lalu kita mendengar pernyataan dari Anies Rashid Baswedan yang jujur ya. Mungkin kita dengar tadi ketika kita menyimak, mungkin sambil tertawa ketika Bapak Anies mengatakan tol berkeadilan. Saya tidak mengerti, tapi harapan saya bahwa seorang Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar ini mungkin ke depan dalam hal menyampaikan gagasan atau pembicaraan tentang apa, diharapkan konsepnya itu harus sama, harus berjalan bersama-sama. Jika Anies Rashid Baswedan menolak tentang jalan tol, ya setidaknya Muhaimin Iskandar juga harus demikian. Ataupun sebaliknya, jika seorang Anies Rashid Baswedan menolak tentang pembangunan IKN, Muhaimin Iskandar juga harus sama, harus seide, sepemikiran. Jangan sampai ada pro dan kontra, satunya bilang tolak, satunya bilang iya, satu bilangnya jangan bangun, yang satunya bilang oh bangun. Jadi tidak ada kesinambungan jadinya. Harapan saya mungkin para pendukung atau para tim pemenangan dari Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar ini bisa mengingatkan kepada pasangan capres dan cawapresnya ini untuk bangun komunikasi agar penyampaian hal-hal di depan khalayak ramai atau di depan publik biar sama-sama seia sekata. Mungkin itu tanggapan singkat saya, dan selanjutnya saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyimak ternyata dalam debat cawapres kemarin ada kebohongan juga yang diproduksi oleh Bapak Muhaimin Iskandar, karena mungkin beliau ini berbicara tidak sesuai dengan fakta dan data yang real, yang sesungguhnya. Dengan demikian, apa itu kebohongan dari seorang Bapak Muhaimin Iskandar? Mari kita simak penjelasan dalam cuplikan video berikut ini. Ada yang tersisa dari debat cawapres, yakni protes Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud. Dia memprotes pernyataan Caimin dalam debat tersebut yang mengaku merasa prihatin terhadap nasib warga Balikpapan yang kesulitan akses air bersih, terbatasnya listrik, dan banyak jalan di Balikpapan yang rusak. Kesimpulan tersebut bukan sekedar dibantah tapi dinyatakan keliru oleh Wali Kota Balikpapan. Menurutnya, sebagai kota penunjang IKN, Balikpapan dalam kondisi yang baik-baik saja. Listrik misalnya surplus 800 megawatt. Jika ada pemadaman, itu hanya karena sedang ada perawatan. Jadi bukan karena keterbatasan pasokan listrik. Demikian pula dengan air bersih. Tidak ada kesulitan karena ditopang atau disupport oleh 2 waduk yang ada di Balikpapan. Jalanan pun bagus hingga ke pelosok. Politisi Partai Golkar tersebut menganjurkan Caimin lain kali untuk cek dulu data sebelum bicara di depan publik. Kita tidak tahu mana yang hoax, mana yang fakta, tapi tentu saja sebagai rakyat kita berharap ke depannya betul-betul dicek dulu akurasi dari data yang akan disampaikan ke publik. Jangan gara-gara mengejar ambisi politik, maka soal akurasi diabaikan. Tentu saja hal ini ke depan akan menjadi semacam jejak digital, dan tentu saja hal ini akan menentukan kredibilitas politisi tersebut. Balikpapan ini hari ini listrik juga sangat kesulitan, jalan-jalan masih banyak yang rusak, dan juga air bersih
menjadi problem utamanya. Karena itu prioritas pembangunan yang harus kita lakukan adalah pemerataan anggaran ini. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud membantah pernyataan Caimin tentang Kota Balikpapan yang sulit listrik dan akses air bersih serta jalan rusak. Rahmat memastikan pasokan listrik di Kota Balikpapan sangat mencukupi dan jarang terjadi mati listrik. Kalaupun mati listrik, hal itu terjadi karena perawatan atau gangguan non-teknis. Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan pasokan listrik di Kota Balikpapan terkoneksi dengan unit induk pembangkit Kalimantan bagian Timur yang memiliki daya total 2.369 MW. Di sisi lain, beban penggunaan listrik wilayah itu hanya mencapai 1.545 MW. Ini artinya Balikpapan masih memiliki kelebihan daya hingga 800 MW. Sementara terkait akses air bersih, Rahmat menjelaskan kebutuhan air untuk Balikpapan dipasok dari 2 waduk, yaitu Waduk Manggar dengan suplai normal 1.100 liter per detiknya dan Bendungan Tritip dengan produksi normal 200 liter per detik. Balikpapan juga menyiapkan embung Aji Raden untuk pemenuhan air bersih masyarakat Kota Balikpapan. Embung itu direncanakan memiliki produksi normal 150 liter per detik dan akan terintegrasi dengan Bendungan Tritip. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian pada kesempatan ini. Jadi, dalam cuplikan video yang terakhir, kita rakyat Indonesia, para pemirsa sekalian, kita diberitahu ternyata ada kebohongan yang disampaikan oleh Bapak Muhaimin Iskandar saat debat Cawapres kemarin. Jadi kemungkinan besar mungkin beliau ini belum mempelajari data real yang sesungguhnya, sehingga pernyataannya ini dibantah oleh Wali Kota Balikpapan itu. Saya berharap bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh siapapun, kita diminta untuk setidaknya memastikan apa itu benar atau tidak. Jangan sampai kita menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta dan data. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tinggal menghitung beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru, di tahun 2024, dan kita juga akan semakin dekat dengan momen pesta demokrasi, yakni pemilu di tahun 2024 juga, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024, pas bertepatan dengan hari Valentine. Kita semua harus menyukseskan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden ini. Harapan terbesar saya, kita bisa memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang track recordnya sudah kita pelajari, yang rekam jejaknya sudah kita pelajari, agar bisa meyakini diri kita bahwa orang-orang yang kita pilih adalah orang-orang yang benar-benar berkompeten, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berintegritas, dan juga tidak kalah penting bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar merakyat. Itu adalah harapan saya dan juga mungkin harapan kita semua. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya terkait dengan cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras. Katakanlah benar jika itu benar, dan katakanlah salah jika itu salah.